Hai hai hai, balik lagi nih sama Buka Cerita. Siapa sih yang gak kenal sama pensil? Pasti tahu dong sama alat tulis yang satu ini. Alat tulis ini sudah diperkenalkan untuk semua kalangan. Mulai dari balita sampai dewasa, pasti pernah memakainya. Dari anak kecil yang bisanya cuma coret-coret sampai seorang arsitek handal, semua menggunakannya. Benda kecil yang juga ekonomis ini pastinya sangat bermanfaat. Dengan adanya pensil ini, kita jadi lebih mudah untuk menulis dan menggambar, serta bisa dengan mudah untuk menghapusnya. Tahu nggak sih, sebelum ditemukannya pensil, manusia zaman dulu memakai batu untuk menulis. Wah, repot juga ya kalau sampai sekarang kita masih pakai batu. Pada zaman prasejarah, manusia menggunakan batu untuk menulis, di mana batu dibuat runcing yang kemudian dipakai menulis. Media atau alas yang dipakai untuk menulis memakai dinding-dinding gua yang menjadi tempat tinggalnya. Sehingga banyak ditemukan tulisan-tulisan jika kamu datang ke gua. Terus, siapa sih orang yang pertama kali menemukan cara membuat pensil agar bisa dipakai dengan lebih nyaman? Ya, dialah insinyur dari Prancis Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795. Awalnya, pensil pertama dibuat dengan campuran bubuk grafit dan tanah liat sebagai pengikatnya. Tapi, grafit murni mudah patah dan terlalu lembut, juga memberikan efek kotor saat dipegang. Kemudian, Nicolas berpikir, mana nih biar pensil lebih mudah digunakan dan tidak memberikan efek kotor saat dipegang. Lalu dia mencoba membuat pensil dilapisi dengan kertas dan kayu. Ia juga membentuk campuran tersebut menjadi batangan dan keras dengan membakarnya dalam perapian. Hasilnya, pensil bisa digunakan dengan nyaman, mudah, dan tidak kotor. Selanjutnya, pensil pun berkembang dengan beragam inovasi, dari pengaturan ketebalan hasil tulisan hingga berbagai macam warna. Kalian pernah nggak sih memperhatikan tulisan atau simbol angka dan huruf yang tertera pada pensil? Sebenarnya, simbol itu digunakan untuk membedakan jenis pensil menurut komposisi. Huruf B menginformasikan ketebalan atau boldness, yang berarti kandungan grafitnya lebih banyak. Sementara huruf H menginformasikan kekerasan komposisi litnya, yang berarti kandungan tanah liatnya lebih banyak. Pensil dengan tanda F berarti komposisinya sangat tepat untuk diraut hingga keruncingan maksimal. Sementara angka di depan huruf memperlihatkan tingkat ketebalan atau kekerasan komposisi suatu pensil. Misalnya, 2H akan lebih keras daripada H, atau 2B akan lebih lembut dan tebal dibandingkan B. HB berarti pensil memiliki kedua sifat keras dan tebal. Di balik begitu mudahnya kita dalam mengaplikasikan pensil, ternyata ada proses pembuatan yang cukup rumit dan lumayan memakan waktu loh. Pensil di era modern ini dibuat dengan menghancurkan grafit murni dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Campuran ini kemudian diberi air, dianginkan lalu dibakar selama 3 hari. Lalu isi pensil yang telah dicetak dibuat menjadi bentuk yang panjang dan tipis dan dilapisi dengan kayu yang halus. Awalnya pensil lebih banyak dibuat dalam bentuk persegi karena keterbatasan mesin produksi. Namun di era modern, lebih banyak ditemui bentuk bulat yang lebih nyaman digenggam. Meskipun demikian, tetap banyak yang mengemari bentuk pensil bersudut karena memberi pegangan yang lebih kuat dan mudah dikontrol saat menulis. Kalau kalian pernah melihat berbagai macam warna pensil, sebenarnya warna-warna tersebut memiliki arti dari negara mana pensil itu diproduksi. Pabrik-pabrik di Amerika Utara memberi warna kuning, Jerman dan Brasil memberi warna hijau, India dan beberapa wilayah Asia memberi warna hitam dan merah. Swiss memberi warna merah, sedangkan Inggris memberi warna kuning dan hitam.
Kebanyakan standarisasi warna ini diciptakan produsen Faber-Castell. Namun, banyak pula produsen yang tidak mengikuti standar ini. Pensil sekarang adalah alat tulis dan gambar yang canggih sekaligus serbaguna. Setiap tahun diproduksi di seluruh dunia hingga miliaran batang. Pensil biasa dapat membuat garis sepanjang 60 km dan menulis 45.000 kata. Pensil, benda kecil dengan beragam manfaatnya.